Plebisitarianisme ini adalah bentuk kekuasaan karismatik yang membypass institusi dan mengandalkan dukungan langsung. Jadi memang mirip dengan kata populisme, akan tetapi ini lebih cenderung kepada sektor ketika dia sudah menjadi pemimpin, dia akan menihilkan institusi penting demokrasi yang kemudian akan menarik total semua kebijakan-kebijakan secara personalistik. Meskipun yang saat ini banyak dibahas di media mainstream, di media sosial, itu lebih banyak gimmick yang oportunis, tapi sebetulnya di belakang itu saya melihat ada rute besar kepemimpinan populisme secara progresif yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dan ini jika berhasil, maka Deddy Mulyadi akan cukup lengkap untuk bisa menerapkan kepemimpinan populisme dalam dua arti sekaligus. Ada gap yang cukup besar nih Mas Andi antara institusi negara terhadap akar persoalan-persoalan yang ada di masyarakat piramida paling bawah. Ketika kemudian Deddy Mulyadi hadir, maka ini akan mendapatkan sambutan cukup luar biasa dari pihak kalangan bawah sebagai kerinduan hadirnya representasi negara, representasi pejabat publik untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat terpinggirkan. Populisme itu bisa kita lihat dalam konteks niatnya. Ketika populisme betul-betul hanya digunakan sebagai langkah untuk menggenggam otoritas penuh agar terpilih dalam kompetisi elektoral, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat negatif. Akan tetapi populisme itu ketika bisa dilakukan dengan cukup baik, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat progresif dalam konteks pembangunan sebuah negara. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Hei, ayo siapa yang anak-anakku gak mau mandi? Siapa yang anak-anakku gak mau makan? Ayo, siapa yang gak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang gak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah, awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Ayo, gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Pemirsa, fenomena politik menarik perhatian banyak kalangan. Kemudahan penyebaran informasi melalui media sosial meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Hal ini menjadi potensi untuk meningkatkan popularitas pemimpin dan menjaga elektabilitasnya. Pemimpin politik yang dipilih melalui proses politik seperti pemilu perlu mempertahankan popularitasnya untuk terus menjaga elektabilitas.
sehingga tidak jarang membangun citra populisme menjadi pilihan paling disukai para politisi. Saat ini populisme menjadi fenomena politik yang menggema di berbagai belahan dunia, ditandai dengan munculnya pemimpin karismatik yang piawai merangkul aspirasi rakyat. Meskipun kerap diwarnai pro dan kontra, kepemimpinan populis memiliki daya tarik tersendiri, terutama dalam mengkonsolidasi dukungan massa. Salah satu kunci utama dalam membangun kepemimpinan populis adalah melalui perancangan dan implementasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan dan disukai oleh rakyat. Untuk membahas konsep populisme khususnya dalam demokrasi, kita akan membahasnya malam ini bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab, sehat kabarnya? Alhamdulillah, selamat malam Mas Andi, kabar baik, tetap waras. Alhamdulillah. Bang Ab, menarik soal pemimpin populisme. Saat ini banyak membahas soal pemimpin populisme. Kalau kita melihat akhir-akhir ini salah satu yang bisa kita ambilkan sampel adalah sosok dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ini kan banyak sekali Bang Ab terkait bagaimana kebijakan beliau soal pemangkasan anggaran, membenahi Jawa Barat. Salah satunya yang dibenahi adalah pemuda, yaitu pemuda yang bermasalah di Jawa Barat ini dimasukkan ke barak militer dengan tujuan untuk melatih atau membenahi karakteristik para pemuda. Kalau berbicara soal tema malam ini Bang Ab, pemimpin populisme. Kalau melihat dari sosok Deddy Mulyadi dengan tema malam hari ini, Bang Ab melihatnya seperti apa Bang? Baik Mas Andi, melihat fenomena Deddy Mulyadi ini memang sesuatu yang saat ini cukup rajin diperbincangkan baik di media sosial maupun media mainstream dan berbagai saluran kanal komunikasi lainnya. Deddy Mulyadi menjadi sosok yang saat ini tidak henti-hentinya untuk diperbincangkan mungkin selama 2-3 bulan terakhir. Namun sejatinya beliau sebetulnya sudah melakukan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Deddy Mulyadi menjadi pemantik diskursus hebat terkait dengan populisme. Apakah itu sesuatu yang salah? Ataukah sebetulnya dalam demokrasi itu sebuah keniscayaan? Pertanyaan penting itu akhirnya menjadikan banyak perdebatan, banyak diskursus, baik itu di kalangan praktisi, akademisi, bahkan di kalangan awam sekalipun. Deddy Mulyadi, sebagaimana yang Mas Andi sebutkan tadi, memang di awal-awal kepemimpinan setelah dilantik menjadi gubernur, mengambil rute kebijakan yang memang kalau kemudian itu dikategorikan sebagai populisme, itu memang tidak bisa disanggah. Kenapa Mas Andi saya katakan demikian? Kalau seandainya perdebatan populisme itu kita urai dari akar katanya misalnya ya, kan populisme itu berawal dari kata akar populus. Populus ini bahasa Latin. Nah, dari kata populus ini artinya banyak atau rakyat banyak lah begitu ya. Nah, dari akar kata populus itu akhirnya banyak derivasi kata-kata yang lain yang kemudian cukup lekat kita gunakan dalam konteks kehidupan politik sehari-hari. Misalnya dari kata populus turun menjadi kata popular, artinya yang disukai oleh banyak orang. Kemudian ada kata populis. Apa ya? Populis itu berarti orangnya yang kerap kali berpihak atau dalam konteks kekinian mengklaim dirinya sebagai representasi dari masyarakat. Nah, kalau lihat dari akar etimologi kata yang semacam itu, sosok kepemimpinan Deddy Mulyadi ini sebagai pemimpin yang populis itu tidak bisa kita hindari, dan saya tidak pernah tidak akan menyanggah jika kemudian rujukan bantalannya adalah kata populis seperti sebagaimana yang saya sebutkan barusan. Cuma persoalannya ketika orang membahas populisme, yang saya lihat kecenderungan yang marak diperdebatkan itu lebih pada sesuatu yang nampak bermakna peyoratif, maknanya negatif, dan seolah-olah populisme itu adalah sebuah hal yang cukup membahayakan. Padahal sejatinya nggak demikian loh Mas Andi. Populisme itu adalah sesuatu konsep yang sebetulnya di awal-awal
kemunculannya itu merupakan konsep yang betul-betul hadir untuk membela masyarakat kecil yang terpinggirkan. Kita coba urai ya. Populisme itu, Mas Andi, sebetulnya secara formal dalam dunia akademik itu dokumen pertamanya baru bisa kita amati dan ini menyeruak di akhir tahun 1890-an. Waktu itu kaum buruh dan tani miskin di Amerika Serikat itu merasa terhianati dalam tanda kutip adanya sistem dua partai, Republik dan Demokrat, yang ternyata dalam perjalanan politik Amerika, dua partai ini lebih cenderung untuk kemudian berada di sisi elit ekonomi atau elit politik. Nah, berdasar keresahan itu, maka kaum buruh miskin dan kaum petani miskin di Amerika Serikat akhirnya berkumpul membentuk sebuah partai yang dinamai sebagai People Party. Nah, People Party ini sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan keberadaan dua partai besar antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang memang memiliki kecenderungan berdiri di sisi kaum elit politik dan kaum elit ekonomi. Nah, akar kata populisme akhirnya betul-betul termanifestasi dalam dokumen deklarasi pendirian parpol ini ketika dokumen itu dituangkan dalam bentuk apa landasan ideologi. Partai ini langsung benar-benar menyebut secara eksplisit sebagai populis movement, artinya pergerakan kaum populis gitu, yang waktu itu betul-betul ingin memperjuangkan kalangan buruh dan petani miskin Amerika Serikat agar kemudian terwadahi semua aspirasi dan kepentingannya dalam sektor bernegara. Nah, disitulah kemudian karena memang rujukan teori politik ini banyak kita berkiblat pada Barat dan saintis-saintis politik itu lebih banyak mengkaji di negara-negara Barat. Akhirnya kita juga di negara-negara berkembang memakai ini sebagai istilah untuk menjelaskan pemimpin yang populis gitu ya. Nah, di ketika kemudian apa namanya, secara ideologis dokumen pendirian Partai Rakyat ini atau People Party di Amerika Serikat, sejak itulah kemudian istilah populis itu dipakai dalam dunia akademis. Namun sebetulnya Mas Andi, sebetulnya cikal bakal dari populisme itu sudah bisa kita deteksi jauh sebelum People Party berdiri gitu. Memang mirip, tapi gerakan ini tidak kemudian menggunakan kata populis sebagai bantalan untuk aksi-aksi mereka. Di mana itu? Rusia. Jadi waktu Rusia sebelum People Party berdiri, beberapa puluh tahun sebelum People Party berdiri, ada sekelompok intelektual muda yang kemudian menggabungkan diri dalam satu wadah organisasi yang disebut sebagai Narodniki gitu ya. Narodniki ini punya keresahan situasi yang melingkupi Rusia ketika itu, di mana kekuasaan Tsar cukup menghimpit, kemudian ditambah dengan industrialisasi yang ada di Rusia ketika itu yang jauh lebih berpihak pada kaum oligarkis, kaum elit ekonomi, dan kaum elit politik. Nah, akhirnya kelompok intelektual Narodniki ini membentuk sebuah gerakan aktivis yang kemudian dilatar belakangi oleh reaksi terhadap kontra pemikiran Marxis gitu, Karl Marx, di mana Karl Marx waktu itu lebih cenderung untuk melakukan revolusi dalam konteks apa namanya membantah berlakunya sistem kapitalis itu adalah kaum buruh. Nah, kaum Narodniki ini, kelompok intelektual muda Narodniki ini agak cukup mengkritisi ini. Ternyata sebetulnya rujukan kaum revolusioner untuk menghadapi kaum borjuis bukan buruh, akan tetapi adalah para petani. Itu kenapa kemudian para intelektual yang tergabung dalam Narodniki ini memiliki rute untuk terjun ke desa-desa, mengajak petani
untuk akhirnya nanti bisa melawan kaum borjuis ini, kaum pemilik modal, kaum kapitalis, kaum industrialis ini agar kepentingan mereka juga terwadai. Namun akhirnya kelompok Narodniki ini ada yang terpecah belah. Ada yang beberapa memilih untuk langsung terjun ke desa-desa, kemudian mencoba memberikan wawasan dalam konteks pedagogi agar kaum petani ini sadar akan hak-haknya. Akan tetapi sebagian besar juga memilih rute yang lebih ekstrim, Mas Andi. Kaum Narodniki ini akhirnya memilih untuk langkah terorisme sebagai upaya perlawanan terhadap elitisme yang saat itu dikomandani oleh Kaisar SAR II gitu. Bahkan gerakan Narodniki ini akhirnya berhasil membunuh SAR II dalam konteks perlawanan terhadap kaum elit. Nah, cikal bakal populisme yang memang secara apa namanya sikap sudah mulai, cikal bakalnya ada di Narodniki ini. Meskipun dengan bahasa eksplisit populisme belum dipakai, baru secara formal dipakai oleh People Party yang dokumennya ada di apa namanya pendirian ideologi apa partai rakyat yang ada di Amerika. Nah, dari sinilah kemudian cikal bakal konsep populisme itu dipakai dalam dunia akademis, cikal bakalnya ada di pergerakan Narodniki, intelektual muda yang resah betul dengan tingkah pola dari kaum elit ekonomi dan politik yang kemudian secara definitif itu bisa ditelusuri dari dokumen pendirian ideologi partai rakyat atau People Party sebagai reaksi protes terhadap keperpihakan dari dua partai besar di Amerika, Demokrat dan Republik. Nah, dari sinilah kemudian sebetulnya di awal-awal apa namanya munculnya konsep populisme ini adalah sesuatu yang sangat ideal karena betul-betul ingin memperjuangkan masyarakat yang terpinggirkan, kaum buruh miskin, kaum petani miskin untuk bisa apa namanya emansipatif dan bisa menikmati semua kinerja dan perhatian dari negara, Mas Andi. Bang Ab, kalau mencermati soal kebijakan populis, Bang Ab, tadi kan contoh pemimpin populisme tadi sudah dijabarkan oleh Bang Ab, teoritisnya, sejarahnya seperti apa. Nah, kalau melihat soal kebijakan populis, artinya kebijakan populis ini tujuannya adalah untuk memenuhi dari kebutuhan dan keinginan masyarakat seperti itu, Bang Ab. Ini kan sebuah konsep yang baik seperti itu, tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa selalu ada pro dan kontranya, Bang Ab. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kontranya ini mengapa, Bang Ab? Karena kalau dari segi konsep tadi, bahkan Bang Ab tadi bilang kalau sistem populisme ini sebenarnya sangat ideal seperti itu. Nah, mengapa ada faktor kontra ini, Bang Ab? Nah, idealisme yang saya ceritakan di awal tadi, Mas Andi, akhirnya mengalami banyak pergeseran ketika memasuki abad 20. Jadi perjuangan yang dimotori oleh Narodniki, People Party itu kemudian ternyata dalam konteks praktik bernegara banyak mengalami shifting, apa namanya, banyak mengalami perubahan makna. Populisme yang awalnya sangat baik, populisme yang awalnya sangat ideal sebagai alat perjuangan, akhirnya agak tercoreng dan maknanya sedikit peyoratif karena ada penjelasan-penjelasan dan praktik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang kemudian lebih seolah-olah mengatasnamakan rakyat, akan tetapi dalam praktek sesungguhnya berbanding terbalik. Nah, waktu itu di tahun sekitar 1930-an sampai 70-an itu hadir sosok-sosok pemimpin populis, Mas Andi, yang kemudian sosok-sosok populis ini dipandang kok tidak seperti ketika awal-awal konsep ini berdiri. Saya sebut aja misalnya Juan Perón dari Argentina, itu sangat populis. Kemudian Hugo Chavez, itu juga sangat populis di Venezuela. Tapi akhirnya banyak kacamata yang melihat mereka menggunakan populisme sebagai murni alat mobilisasi massa dengan sentimen anti-imperialisme dan anti distribusi sosial gitu. Nah, di sini akhirnya populisme menggeser beberapa peran sentral dari institusi demokrasi. Karena akhirnya
pemimpin yang populis memiliki kecenderungan untuk terlalu mengandalkan figur tunggal. Akhirnya apa? Institusi-institusi negara yang di dunia demokrasi itu disyaratkan agar terjadi diskursus, terjadi percakapan, terjadi perdebatan, terjadi diskusi untuk membuat sebuah kebijakan, itu akhirnya agak dinihilkan. Populisme kemudian berpotensi untuk akhirnya mengandalkan kepemimpinan tunggal yang kemudian menihilkan diskusi dalam konteks institusi-institusi negara yang semestinya dilibatkan dalam konteks kebijakan-kebijakan penuh, akhirnya sedikit demi sedikit terpinggirkan gitu loh. Nah, disinilah kemudian populisme sudah mulai mengalami pergeseran makna. Ada ambivalensi di situ, ada dilema, ada penempatan makna yang agak cukup berbeda. Nah, sejak saat itu akhirnya populisme satu sisi di awal-awal pendirinya sangat luar biasa oke, tapi kemudian dalam perjalanannya ada pemimpin-pemimpin populis yang akhirnya kemudian menggunakan instrumen populisme itu untuk akhirnya hanya tunggal ke sosok personal dalam mengambil kebijakan. Nah, ini yang kemudian akhirnya populisme sedikit mengalami pergeseran makna. Yang awalnya positif, akhirnya kemudian sedikit mulai perlahan-lahan sedikit bergeser ke negatif. Bahkan kemudian di tahun 90-an Mas Andi, populisme itu akhirnya menjadi makna yang sangat peyoratif, negatif betul. Kenapa? Ada sosok-sosok yang saya sebut aja, misalnya Marine Le Pen dari Prancis tuh ya, kemudian ada Nigel Farage dari Inggris, yang paling mutakhir Donald Trump. Muncul dengan retorika anti-imigran, anti-globalis, dan kemudian mereka memaknai nasionalis dalam arti yang sangat sempit. Bagaimana bisa? Misalnya, keberpihakan ini akhirnya kemudian Amerika yang sangat mendewakan globalisasi di awal-awal ketika melakukan ekspansi imperialisme, tiba-tiba memiliki sifat yang sangat sempit dalam konteks memaknai nasionalisme, lebih ke chauvinisme ya, akhir-akhir yang dilakukan Donald Trump, yang kemudian itu dalam internal dipandang baik. Kenapa? Karena misalnya Donald Trump itu lebih memfokuskan diri untuk Amerika first. Artinya apa? Orang-orang Amerika menjadi tumpu kebijakan utama. Dengan ini kemudian berimplikasi imigran, kemudian kaum-kaum yang tidak dipandang sebagai sesuatu yang bukan Amerika asli begitu, akhirnya dinihilkan. Wujud kebijakannya apa? Bahkan yang sangat fenomenal saat ini dan menjadi perbincangan dunia internasional, Trump itu sampai melarang mahasiswa asing untuk saat ini kuliah di Harvard gitu. Ini semua demi kebijakan populis, karena Trump terpilih dalam konteks populisme itu akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya akar masalahnya bukan di situ. Nah, ini kemudian membuat mana populisme sangat negatif. Nah, dalam konteks inilah kemudian kenapa diskursus tentang populisme ini banyak terjadi. Ada politisi-politisi yang kemudian berretorika kami mewakili rakyat asli, lawan melawan elit globalis, lawan imigran, lawan minoritas. Nah, ini yang kadang-kadang dipakai oleh pemimpin-pemimpin populis dalam rangka terus menjaga popularitasnya misalnya. Oke, baik Bang Ab. Soal gaya kepemimpinan populis, ini kan merupakan menjadi salah satu aspek penting dalam komunikasi politik Bang Ab. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa gaya kepemimpinan populisme ini mengapa selalu dimaknai dengan hal-hal negatif Bang Ab? Baik Mas Andi, makna populisme saat ini cenderung lebih ke konotasi negatif atau peyoratif ya. Ini semua bahkan di abad di awal-awal tahun 90-an dengan masifnya dunia digital tuh Mas Andi, ini memberikan
memberikan sarana dan ruang terhadap pemimpin-pemimpin yang populis ini untuk mengabaikan media arus utama loh Mas Andi. Media mainstream akhirnya agak cukup terpinggirkan. Kenapa? Karena si pemimpin populis seperti Deddy Mulyadi ini itu langsung bisa memakai sarana yang memotong atau membypass media arus utama untuk bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak. Dan ini cukup menjadi jembatan yang cukup baik bagi pemimpin-pemimpin populis ini untuk mendistribusikan, mengkomunikasikan apa yang ada di kepalanya. Nah, akhirnya ini mendorong lahirnya politik emosi. Artinya apa? Bisa mengaduk-aduk apa namanya perasaan masyarakat dengan konten-konten yang tidak perlu harus passing, harus misalnya pindah dulu ke media mainstream baru ke masyarakat, tapi dari media sosial langsung bisa dikonsumsi oleh publik. Kemudian selain politik emosi, ada politik performatif gitu, bahwa semua yang dilakukan, kebijakan yang ingin diungkapkan bisa langsung dikunyah secara langsung oleh publik. Akhirnya ini terkadang bisa apa namanya ya, mensimplifikasi persoalan yang sejatinya tidak begitu yang sebetulnya di situ ada kompleksitas luar biasa. Nah, hal-hal yang semacam ini yang membuat kemudian populisme menjadi mana peyoratif. Akan tetapi ya, kenapa populisme jadi berkonotasi negatif ini, Mas Andi? Kalau saya melihat itu ada beberapa persoalan penting atau indikator yang bisa kita pakai gitu ya. Pemimpin populisme itu akhirnya lambat laun jika tidak ada koreksi institusional itu akan terlalu personalistik gitu. Apa artinya personalistik? Dia hanya mengandalkan figur tunggal sehingga terkadang ini akan sangat melemahkan sistem kelembagaan atau institusional. Kadang-kadang pemimpin populis demi kebijakan yang cukup cepat, cukup bisa memberikan rasa puas publik, akhirnya harus menerabas beberapa prosedur demokrasi yang terkadang itu perlu kajian lebih mendalam untuk dalam sektor kelembagaan antara yang bertanggung jawab di sektor-sektor yang sama gitu. Nah, ini kan yang banyak dikritik dari Mulyadi. Misalnya mengirim apa namanya pemuda-pemuda bermasalah yang sering tawuran, sering minuman keras untuk karakternya diubah menjadi lebih baik, itu kemudian langsung dikirim ke barat. Padahal sebetulnya hal-hal yang semacam ini eh, persoalan itu cukup kompleks gitu. Nah, tidak bisa kemudian di-bypass. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang semacam ini karena akan memberikan dampak kepuasan yang cukup cepat dari publik, itu akan kemudian mendapatkan dukungan yang masif dari masyarakat. Kenapa? Karena selama ini negara dilihat tidak banyak hadir meskipun institusi-institusi ini sudah banyak yang apa namanya dibentuk, misalnya KPAI misalnya ya, dan ini yang sedang terjadi perdebatannya dengan Bang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi itu, bahwa KPAI semestinya harus terjun langsung untuk membenahi persoalan-persoalan ini. Bahkan KPAI hanya turun ketika tertrigger oleh kebijakan Kang Deddy yang sudah kemudian mengirim itu ke barak. Baru itu KPAI mengatakan bahwa ini tidak cocok, ini tidak apa. Ditantang sama Kang Deddy. KPAI jangan hanya memberikan masukan. Ayo terjun langsung, kita bekerja sama. Akhirnya di televisi, di media massa, KPAI menjawabnya, tugas kita cuma dua. Tugas kita adalah memberikan rekomendasi dan melakukan pengawasan. Loh, diurai itu lagi berdasarkan undang-undang? Tidak. KPAI juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penting pemerintahan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan perlindungan anak. Nah, yang semacam-semacam ini, Mas Andi, yang kemudian banyak dikhawatirkan. Kenapa? Selama ini institusi negara yang dibikin itu punya gap yang cukup luar biasa jauh dengan konteks akar persoalan masyarakat yang sehari-hari kita hadapi gitu. Baru ketika ada gebrakan Kang Deddy Mulyadi yang dilakukan, ini harus dikirim ke barak, baru itu kemudian nongol ini tidak sesuai prosedur. Nah, salah satu munculnya dan apa namanya
hebatnya pemimpin populis di tengah-tengah seperti fenomena Kang Deddy Mulyadi ini, ada gap yang cukup besar nih Mas Andi, antara institusi negara, institusi demokrasi terhadap akar persoalan-persoalan yang ada di masyarakat piramida paling bawah begitu. Nah, ketika kemudian Deddy Mulyadi ini hadir, maka ini akan mendapatkan sambutan cukup luar biasa dari pihak kalangan bawah sebagai kerinduan hadirnya representasi negara, representasi pejabat publik untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat apa terpinggirkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang populisme itu Mas Andi akan menghadirkan pandangan anti intelektualisme gitu. Kadang-kadang mereka meremehkan data, meremehkan pendapat ahli, kemudian ya, dan akan meninggalkan debat yang rasional demi suara mayoritas yang emosional gitu. Itu kenapa kemudian Rocky Gerung sempat kemudian dalam ILC kalau saya lihat itu mengatakan Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang dangkal gitu ya. Akan tetapi dengan segera kalimat Rocky Gerung ini karena memang selama ini institusi negara nggak banyak hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, yang dikatakan Rocky Gerung akhirnya disalamaknai. Kemudian Deddy Mulyadi mendapatkan banyak sekali dukungan yang cukup luar biasa. Nah, konteks-konteks yang semacam ini karena adanya gap elit dan gap masyarakat paling bawah, kaum buruh miskin, kaum petani miskin, kaum pegawai miskin, ini yang kemudian apa namanya akhirnya hilangnya representasi negara diwakili oleh misalnya Dodo. Sosok populis seperti Deddy Mulyadi menjadi sangat membuncah, Mas Andi. Nah, dalam konteks-konteks seperti ini, apakah kemudian populisme hanya negatif toh atau negatif murni? Nah, dalam konteks Deddy Mulyadi, itu sebetulnya tidak hanya dalam sisi negatifnya loh Mas Andi. Memang saya sebagai orang yang banyak bergelut di dunia akademis bisa memahami kritik-kritik yang dikeluarkan misalnya oleh Rocky Gerung. Akan tetapi di sisi sebaliknya, saya juga sangat bisa memahami kenapa masyarakat kita betul-betul kemudian terhipnotis atau bahkan apa namanya sangat bahagia dengan lahirnya sosok-sosok seperti Deddy Mulyadi. Bayangkan Mas Andi, dari persoalan akar yang saat ini menjadi persoalan-persoalan publik tiap hari, Deddy Mulyadi bisa memenuhi representasi itu. Nggak terlalu jauh-jauh. Kita ambil contoh misalnya mendisiplinkan anak. Gara-gara Deddy Mulyadi ini, saya banyak melihat berseliweran di media sosial itu tentang lapor Kang Deddy itu. Bahkan lapor Kang Deddy ini, beberapa anak yang diupload di media sosial itu cukup kemudian bisa didisiplinkan dalam konteks badannya yang terus main handphone. Akhirnya, ayo yang belum mandi, yang tidak nurut sama orang tua, yang tidak apa namanya selalu main game online. Akhirnya ketika dipertunjukkan kalimat Kang Deddy, mereka kemudian harus berhenti dan langsung tidur gitu. Nah, yang kayak begini-begini ini betul-betul memberikan sarana masyarakat banyak halayak umum untuk kerinduan terhadap representasi negara terkait aspirasi mereka menjadi terpenuhi dan sosok-sosok populisme bisa mewadai itu dalam konteks mengisi celah representasi negara yang hilang misalnya. Bang Ab, tadi terlepas baik dan buruknya soal gaya kepemimpinan populisme, artinya memang masyarakat kita kemakan dengan gaya kepemimpinan populisme seperti itu. Tadi kalau yang Bang Ab jelaskan adalah bagaimana anak-anak di Jawa Barat ini kena Deddy Mulyadi effect seperti itu, dengan diperlihatkan gambar Deddy Mulyadi langsung disiplin, tidur seperti itu, tidak main handphone seperti itu. Tapi Bang Ab, kalau tadi dicermati dari Bang Ab, banyak sekali kritikan-kritikan yang datang kepada pemimpin-pemimpin populisme ini. Artinya ketika seorang pemimpin memilih gaya kepemimpinan populisme ini, efek terkait kritik-kritikan ini memang pasti ada Bang Ab. Iya Mas Andi, kritik terhadap populisme itu akan selalu hadir karena memang ini akan memiliki kecenderungan terkait lahirnya pemerintahan yang personalistik gitu ya. Nah, tapi jangan pernah lupa, populisme itu juga hadir.
Ini karena adanya krisis yang menurut saya dialami oleh demokrasi liberal. Kenapa saya katakan demikian? Coba bayangkan, demokrasi liberal mensyaratkan pemilu yang bebas dan adil. Demokrasi liberal mengutamakan hak individu dan minoritas. Demokrasi liberal gitu ya. Itu demokrasi liberal yang kita maknai sebagai demokrasi yang ideal itu harus ada sistem checks and balances. Adanya kebebasan pers, adanya pemerintahan yang berbasis hukum. Ideal sekali Mas Andi. Namun dalam prakteknya Mas Andi ya, nilai-nilai yang ideal tadi itu dalam konteks praktik sehari-hari itu tidak ideal sebagaimana yang dikonsepsikan secara teoretikal. Misalnya, pemilu yang bebas dan adil artinya memberikan terjadinya hukum kompetisi murni gitu. Ini akan memiliki efek lahirnya oligarki-oligarki yang akan nanti bisa terpilih secara elektoral di misalnya lembaga legislatif. Ini akan mereka menguasai. Kenapa? Kompetisi yang bebas maka akan menghadirkan semua sumber, semua resources untuk dikeluarkan dengan maksimal. Akhirnya apa? Kadang-kadang demokrasi ideal yang semacam ini hanya menghasilkan siapa yang terpilih adalah mereka yang memiliki banyak sumber daya, baik material maupun intelektual atau sumber-sumber daya modal sosial lainnya gitu. Itu kenapa akhirnya nilai ideal yang ada di demokrasi itu kemudian karena adanya persaingan yang cukup bebas, meskipun harus ada kata adil, tapi dalam prakteknya itu banyak dicederai. Contoh paling sederhana lainnya dalam praktek. Pemilu bebas adil itu akhirnya menghasilkan praktek-praktek yang mungkin dalam perjalanannya akhirnya kepemiluan lebih banyak mengikuti logika pasar, Mas Ani. Apa yang maksud apa yang saya maksud dengan logika pasar? Bahwa mereka yang punya modal besar, maka mereka lah yang punya potensi atau probabilitas paling tinggi untuk bisa memenangi kontestasi. Itu kenapa kemudian demokrasi ideal akhirnya berimplikasi pada biaya politik yang tinggi, berimplikasi dengan praktik-praktik dalam elektoral dengan money politik. Bahkan kasus dalam pilkada yang beberapa pekan lalu mencuat ke publik, satu suara bahkan harus dihargai 16 juta, ini terjadi di Barito Utara yang kemarin itu dalam pemilihan ulang, satu suara 16 juta Mas Indi. Bisa dibayangkan sebegitu mahalnya demokrasi kita yang akhirnya ketika sosok-sosok yang terpilih ini ketika sudah menduduki posisi publik akan berpikiran bagaimana kapital yang sudah saya keluarkan itu bisa kemudian kembali untuk secara personal modalnya bisa kembali, bisa given point kalau dalam istilah ekonomi. Nah, yang kayak begini implikasinya masyarakat itu hanya akan dijadikan rutinitas untuk memilih selama tahun sekali. Setelah kau bayar, maka kau harus nurut. Nah, ini bahayanya populisme juga, Mas Andi. Nah, dalam konteks itu, akhirnya populisme yang menjadi gap karena tadi praktik-praktik kepemiluan kita banyak mengikuti logika pasar yang akhirnya siapa yang memiliki modal paling tinggi itulah nanti yang akan terpilih, dan ketika mereka terpilih implikasinya rakyat agak terpinggirkan dalam kebijakan. Nah, untuk menutupi celah ini kadang-kadang sosok populis bisa jembatan yang awalnya masyarakat hanya diperlakukan sebagai objek selama 5 tahunan, akhirnya pemimpin populis seperti Kang Deddy Mulyadi bisa memberikan wadah yang lain untuk dia langsung bisa terjun, dia langsung bisa menyelesaikan persoalan, bahkan kemudian dengan cukup ringan Kang Deddy bisa membagi-bagi uang pribadinya kepada masyarakat gitu. Nah, yang begini-begini adalah lahir sebetulnya dampak dari krisis ideal demokrasi, dan ini banyak mendapatkan kajian dalam dilema demokrasi, Mas Andi. Sehingga pemimpin populisme itu kadang-kadang menjadi pemecah masalah masyarakat yang cukup sulit untuk mendapatkan perhatian penuh dari sektor negara. Dan disinilah keniscayaan pemimpin populisme kemudian bisa
muncul. Baik, maaf. Sebenarnya gaya populisme ini sebenarnya hal yang baik seperti itu karena mewakilkan masyarakat, kemudian cara cepatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat, tapi ada dampak-dampak negatif di sampingnya seperti itu. Nah, kalau dari perspektif Bang Aap, sebenarnya bagaimana membuat gaya kepemimpinan populisme ini menjadi sebuah hal yang ideal seperti itu Bang Aap? Nah, kalau mengkerucut kita jadikan sampel bagaimana Gubernur Deddy Mulyadi Jawa Barat seperti itu, ini masuknya kemana Bang Aap? Nah, kalau kemudian kita iris kepada kasus dari Mulyadi terkait sebetulnya populisme yang diadopsi atau diterapkan oleh KDM ini masuk dalam definisi yang mana? Apakah populisme dalam konteks oportunistik ataukah betul-betul populisme yang nanti sebetulnya dalam jangka panjang akan lebih menuju kepada progresif gitu. Nah, kalau saya melihat Mas Andi ya, ternyata dengan berbagai macam yang sudah saya amati di kebijakan-kebijakan menjelang 100 hari apa namanya kepemimpinan sebagai Gubernur Jawa Barat, saya melihat Deddy Mulyadi cukup oke dalam menggabungkan dua populisme sekaligus Mas Andi. Di satu sisi, Deddy Mulyadi itu memang melakukan praktik konsep pemimpin populis dalam arti positif, tapi juga di sisi baliknya ada juga kasus-kasus yang lebih oportunistik. Misalnya, saya kasih contoh paling sederhana. Untuk yang populisme oportunistik artinya kebijakannya besar, memuaskan rasa dahaga publik untuk melihat apa yang dilakukan, dan itu kemudian memberikan efek viral yang cukup luar biasa dan mendapatkan dukungan penuh dari kalangan masyarakat bawah. Misalnya, Kang Deddy Mulyadi di awal-awal ketika dilantik, di hari pertama yang beliau lakukan adalah memecat kepala sekolah kalau nggak salah itu SMA begitu. Nah, dalam konteks populisme ini sesuatu yang sangat memuaskan. Kenapa? Banyak masyarakat saat ini yang sebetulnya tadi yang sebagaimana yang saya sebutkan banyak merasa kecewa dengan perlakuan institusi pendidikan kita yang kadang-kadang sistem zonasi SMA yang akhirnya itu banyak diperjualbelikan. Saya ngomong faktual aja, diperjualbelikan. Nah, dengan hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy ini memberikan rasa puas keterwakilan masyarakat terkait persoalan yang selama ini hanya menjadi sesuatu yang dibicarakan di belakang gitu. Nah, konteks-konteks yang semacam ini saya maknanya sebagai populisme yang oportunistik. Yang kedua, mengirim anak-anak bermasalah ke barak gitu. Meskipun ini cukup memuaskan masyarakat halayak ramai, akan tetapi kalau kita korek secara lebih jauh, akar persoalannya belum terjawab sepenuhnya. Ini adalah simplifikasi. Akan tetapi Mas Andi, di sektor-sektor yang semacam ini, lagi-lagi tadi, pemimpin populis itu akan sangat bisa diminati masyarakat di tengah ketidakhadiran negara untuk menjadi representasi aspirasi masyarakat bawah. Nah, Kang Deddy berhasil betul memainkan itu. Bahkan dalam konten-kontennya sampai bisa menerobos masuk, meskipun mendapatkan kritik, kemudian dengan retorika yang cukup oke, Kang Deddy bisa mereply-nya dijuluki gubernur konten. Akhirnya Kang Deddy punya narasi lebih baik menjadi gubernur konten, punya banyak uang dibagi-bagi ke masyarakat daripada menjadi gubernur molor. Kemudian ketika dikritik keras oleh KPAI, akhirnya Kang Deddy dengan cukup sederhana mengajak KPAI, ayo bergabung sama kita untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat. Akhirnya apa? KPAI sendiri yang kemudian memakai narasi yang menurut saya blunder karena mereka hanya menukil dua tugas utama mereka yaitu mengawasi dan memberikan rekomendasi. Padahal banyak tugas yang lain. Kemudian ketika disebut sebagai gubernur dangkal dengan pemikiran dangkal gitu, Kang Deddy kemudian juga mereplaynya dengan cukup sederhana. Nah, ini yang saya kategorikan sebagai politik. Tapi Mas Andi, ini yang tidak banyak di apa namanya bahas oleh media karena memang tidak sensasional. Sebetulnya KDM itu punya sisi populisme yang menurut saya juga sangat progresif, cenderung substantif. Apa itu?
perilaku kebijakan untuk refocusing anggaran sampai 6 triliun. Bayangkan Mas Andi ya, APBD apa namanya Jawa Barat itu sekitar 31 triliun. 6 triliun selama ini itu tidak pernah terjadi fokus anggarannya untuk dipakai untuk masyarakat. Nah, 6 triliun ini segera direfocusing oleh Deddy Mulyadi, bahkan melibatkan KPK untuk mengawasi refocusing yang akan dilakukan ini. Nah, refocusing ini tentu akan berimplikasi sangat besar, Mas Andi. Selama ini 6 triliun ini dipakai anggaran untuk rapat di hotel, untuk kebutuhan alat ATK, untuk kebutuhan studi banding, untuk kebutuhan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, saat ini akan direfocusing untuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Nah, saya melihat refocusing anggaran ini akan memiliki implikasi yang sangat substantif untuk konteks struktural kelembagaan. Ini akan mengubah karakter dan mental ASN. Ini akan menjadi rute ajak nanti yang akan cukup sulit dirubah oleh gubernur-gubernur terpilih setelahnya. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi akan memulai refocusing anggaran dari 6 triliun ini untuk langsung menerobos masuk dalam konteks kebutuhan masyarakat kecil dan terpinggirkan. Jangankan sebelum ada refocusing, sebelum aja itu, Deddy Mulyadi rela mengeluarkan kocek pribadinya untuk diberikan kepada masyarakat umum. Dan ini sebetulnya saya melihat ada indikasi populisme yang cukup progresif. Dan ini lebih kepada substansi gitu. Meskipun yang saat ini banyak dibahas oleh media mainstream, di media sosial, itu lebih banyak gimmick yang oportunistik. Tapi sebetulnya di belakang itu saya melihat ada rute besar kepemimpinan populisme secara progresif yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dan ini jika berhasil, maka Deddy Mulyadi akan cukup lengkap untuk bisa menerapkan kepemimpinan populisme dalam dua arti sekaligus. Dalam satu sisi, gimmick oportunistik sebagai keniscayaan demokrasi, di mana pemimpin yang memiliki suara terbanyaklah yang akan dilantik untuk memegang otoritas penuh. Artinya apa? Pemimpin yang kemudian dipilih secara langsung, maka mau tidak mau mereka harus populis, harus populer. Apa itu? Disukai banyak masyarakat. Caranya bagaimana? Ya seperti yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Itu kenapa? Populisme itu pasti sebagai keniscayaan dalam konteks demokrasi yang menggunakan pemilihan langsung sebagai rute utama untuk mengisi posisi otoritas resmi kayak gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden. Maka pemimpin yang populer adalah syarat mutlak untuk bisa menduduki posisi jabatan otoritas publik. Namun di sisi yang lain, populisme ketika dia sudah terpilih, ada baiknya juga memikirkan tentang struktural seperti yang refocusing anggaran ini. Nah, saya berharap ini nanti bisa dilakukan karena kalau ini nanti bisa dilakukan akan betul-betul mendekati substansi yang diharapkan. Ini akan mengubah sistem dalam jangka panjang, akan merubah mental birokrasi dalam jangka panjang, dan tentu yang paling menikmati nanti adalah ini adalah anggaran negara, pengawasannya harus ketat, dan masyarakat akan bisa mengenyam penuh dari kepemimpinan populisme yang tidak hanya oportunistik tapi juga progresif. Baik Bang Ab, kalau secara disimpulkan Bang Ab, artinya kepemimpinan populisme ini bisa memperkuat dari sistem demokrasi di Indonesia ini Bang Ab ya? Nah, di sini nih Mas Andi, saya jadi teringat terkait dengan populisme ini. Jadi populisme itu kalau saya pribadi memaknai sebagai pedang bermata ganda, Mas Andi. Satu sisi dia akan tajam ke atas, satu sisi lainnya akan tajam ke bawah. Populisme itu bisa kita lihat dalam konteks niatnya. Ketika populisme betul-betul hanya digunakan sebagai langkah untuk menggenggam otoritas penuh agar terpilih dalam kompetisi elektoral, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat negatif sebagaimana yang telah kita urai di awal tadi Mas Andi. Inilah kenapa populisme menjadi maknanya sangat negatif. Akan tetapi Mas Andi ya, populisme itu ketika bisa dilakukan dengan cukup baik, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat progresif dalam konteks pembangunan sebuah negara.
Jangan sampai populisme hanya mengarah pada sisi peyoratif yang kalau saya meminjam istilah yang pernah dikeluarkan oleh Max Weber itu tahun 1919 gitu, 1919, dia pernah mengeluarkan konsep yang disebut sebagai plebisitarianisme. Apa itu? Mirip populer, mirip dengan kata populisme. Akan tetapi plebisitarianisme ini lebih cenderung kepada sektor ketika dia sudah menjadi pemimpin, dia akan menihilkan institusi-institusi penting demokrasi yang kemudian akan menarik total semua kebijakan-kebijakan secara personalistik gitu. Jadi plebisitarianisme ini adalah bentuk kekuasaan karismatik yang membypass institusi dan mengandalkan dukungan langsung. Jadi memang kekuasaannya diperoleh dari mandat pemilihan elektoral. Artinya suara mayoritas berhasil ia rengkuh. Tapi ketika itu sudah bisa direngkuh, ada kemungkinan total jika tidak dikawal, jika niatnya buruk, akan berakibat pada praktik plebisitarianisme itu, Mas Andi. Nah, kita berharap populisme yang dialami Kang Deddy, yang saya lihat bisa mengkombinasikan kedua sisi, baik dalam makna positif, yang selama ini masyarakat Jawa Barat tidak pernah memiliki pemimpin yang betul-betul berada di sisi masyarakat, miskin petani, miskin buruh, miskin pegawai, yang kemudian itu terrepresentasikan dari Deddy Mulyadi, ini tidak mengarah ke plebisitarianisme, tapi nanti akan mengarah kepada perbaikan secara struktural, tidak hanya gimmick sesaat untuk kebaikan warga Jawa Barat. Baik Bang Aap, sistem gaya kepemimpinan populis artinya balik lagi bagaimana kebijakan atau kebijaksanaan dari pemimpin itu tersebut. Tadi Bang Aap sempat bilang bagaimana niat awalnya. Kalau saya menyimpulkan artinya apapun konsepnya, kalau niatnya sudah jelek, konsepnya bagus juga sama saja, seperti itu Bang Aap ya? Betul. Baik Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau berbincang malam hari ini Bang Aap. Meski secara praktis gaya populis ini membawa banyak keberhasilan di perpolitikan nasional, tapi juga ada faktor resiko lain yang tentunya kita akan hadapi ke depannya. Tapi itu yang kita harapkan adalah bagaimana kepemimpinan populis ini menjadi sebuah hal yang ideal untuk membangun bangsa ke depan. Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau berbincang. Sehat-sehat selalu Bang Aap. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.